لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmat-Nya yang Allah karuniakan kepada kita, yang begitu banyak, yang begitu besar, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat Allah yang utama ialah nikmat iman dan Islam, yang diiringi dengan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat afiat, taufik hidayah teriring dengan inayahnya, serta adanya izin dari Allah sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, di hari yang mulia, untuk melaksanakan kewajiban mingguan kita, yakni salatul Jumat. Mudah-mudahan harapan dan doa kita, seluruh rangkaian amaliyah ibadah-ibadah kita, baik yang telah ataupun yang akan kita laksanakan, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di hari kiamat kelak sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan pertolongan terbesar, yakni asy-syafa'atul 'uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan cara kita melaksanakan segala macam ajaran-ajarannya dan juga segala bentuk wasiat-wasiatnya, wabil khusus wasiat Rasulullah yang senantiasa beliau utarakan, beliau sampaikan ketika berada di atas mimbar seperti ini, yakni agar kita sebagai umatnya senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni imtithalu awamirillah, menjalankan segala macam bentuk perintah Allah, wa ijtinabu nawahi, dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindar dari segala macam murka-murkanya Allah, dari segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini, alhamdulillah, kita telah memasuki Jumat kedua di tahun baru Masehi dan juga Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa panjang umur sehingga kita dapat berjumpa untuk beribadah di bulan-bulan yang mulia, yakni bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan pada tahun ini pula kita telah memasuki tahun politik yang mana insya Allah pada tahun ini akan diselenggarakan pemilihan umum di negara kita. Sebagaimana yang telah sama kita ketahui bahwasanya pemilu tahun ini insya Allah akan dilaksanakan bulan depan, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Ma'asyiral muslimin, jemaah salatul Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka kita memilih presiden ataupun pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, maka seyogyanya kita melihat bagaimana cara Islam mengajarkan kepada kita semuanya kriteria-kriteria pemimpin yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semuanya, yang mana telah sama kita ketahui bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin yang sangat ideal di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Karena beliau tidak hanya menjadi pemimpin di alam dunia, akan tetapi Rasulullah adalah pemimpin dunia akhirat. Bahkan hasil didikan daripada beliau, hasil didikan kepemimpinannya dapat menciptakan kader-kader pemimpin yang luar biasa pula, baik itu dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in. Oleh sebab itu, standar pemimpin yang akan kita pilih nanti wajiblah memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya sifat-sifat yang dimiliki oleh para calon pemimpin kita nanti yang akan kita pilih melalui suara kita nanti, ada 4 sifat yang kita kenal dengan sifat yang wajib bagi Rasul, yakni siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama adalah sifat siddiq, yakni jujur, yang mana kejujuran adalah hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini amat sangat penting karena pada saat ini kita sangat sulit untuk mencari pemimpin yang jujur. Seringkali pemimpin yang kita jumpai berbeda antara perkataan sebelumnya, dan setelah mendapatkan jabatan tersebut, tindakannya setelah terpilih menjadi pemimpin tidak sesuai dengan apa yang dia buktikan dulu. Dan sifat yang kedua adalah al-amanah, yakni bertanggung jawab. Seorang pemimpin haruslah seorang yang bertanggung jawab. Jika ia ibadah dan sudah dipercaya untuk mengemban amanah, maka haruslah dijalankan dengan semaksimal mungkin, karena hal ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya, pada pandangan dirinya ketika menangani suatu kasus dan problematika yang menjadi tanggung jawabnya, serta memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Islam yang sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis telah mengajarkan kepada kita semuanya sebagai seorang hamba Allah bahwasanya nanti di alam akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jemaah salatul Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang wajib ada pada pemimpin adalah al-fatanah, yakni berpengetahuan luas. Dalam era globalisasi seperti saat ini, peran seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan globalisasi, geopolitik dan geoekonomi semakin krusial. Pengetahuan luas
mengenai masalah-masalah tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kriteria tersebut, maka mulailah dari diri kita sendiri. Marilah sama-sama kita memuhasabah diri kita dengan sebaik-baiknya, wabil khusus di dalam hal meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa adalah solusi daripada segala macam permasalahan di dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, maka solusinya adalah bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluarnya di dalam berbagai macam urusan kehidupan kita. Dan tidak hanya di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan pada pemilihan umum tahun ini Allah berikan kita pemimpin yang sesuai dengan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan acara pemilu pada tahun ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة
اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.